فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasit, Al-Aqidah At-Tahawiyah. Mana bidal matan falyaqra. Mana bidal matan falyaqra. Azam. Kum, baca dari kitabnya. Yang ada kitabnya baca dari kitabnya. Satria ada. Mana kitabnya? Satu. Akbar mana Akbar? Kum, baca dari awal. Kum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terakhir kita membahas perkataan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala ba'itsun bila masyaqqah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ba'its, yang maha membangkitkan, bila masyaqqah, tanpa adanya rasa berat, tanpa adanya kepayahan sedikit pun. Bagi Allah membangkitkan seluruh manusia itu sama dengan membangkitkan satu orang saja. Tidak ada beratnya, tidak ada susahnya sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Apalagi membangkitkan yang sudah mati itu hanyalah penciptaan yang kedua. Hanyalah pengulangan dari penciptaan yang pertama. Sehingga secara logika manusia, penciptaan yang kedua itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan penciptaan yang pertama. Karena penciptaan yang pertama itu dari tidak ada sama sekali, bisa Allah jadikan menjadi ada. Itu saja Allah bisa, apalagi hanya sekedar membangkitkan yang sudah pernah ada. Tentunya jauh lebih mudah. Nah, yang jadi masalah, kenapa mereka bisa menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka dari tidak ada menjadi ada, kemudian mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka setelah mereka mati. Seharusnya kan terbalik. Karena harusnya yang lebih gampang untuk ditetapkan itu penciptaan yang
Dua. Itu lebih gampang untuk dipercaya daripada penciptaan yang pertama. Nah, mereka ini orang-orang musyrikin logikanya terbalik. Penciptaan yang pertama mereka yakini, wala insal tahu man khalaqahum la yaqulunallah. Kalau kamu tanya wahai Nabi kepada mereka siapa yang menciptakan mereka pertama kali, mereka pasti akan bilang Allah. Tapi kenapa untuk penciptaan yang kedua mereka tidak bisa mempercayainya? Nah, padahal secara logika mereka itu harusnya jauh lebih mudah. Paham? Nah, sampai situ. Sekarang kita baca kelanjutan keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Masih tentang sifat membangkitkan yang sudah mati. Fahuwa yajma'u hadhil izama al-mutafarriqah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan tulang-tulang yang sudah terpisah-pisah itu. Tulangnya manusia yang sudah terpisah-pisah akan Allah kumpulkan kembali. Wal-luhum al-mumazzaqah, dan daging-daging yang sudah tercabik-cabik. Tulang yang sudah hancur, daging yang sudah tercabik-cabik. Wat-turab alladzi tahallal, dan tanah yang telah melebur. Tahallal, telah melebur, tanahnya pun sudah melebur. Wa hadhihi syu'ur al-mutaba'sirah, dan juga rambut-rambut yang berserakan, syu'ur sya'run, dan rambut-rambut yang mutaba'sirah, yang berserakan. Yu'iduha kama kanat, Allah kembalikan semua itu sebagaimana pertama kali. Tulangnya, dagingnya, rambutnya, semua yang sudah hancur itu semuanya akan Allah kembalikan lagi seperti dahulu kala, kama kanat. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amri. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah tegaknya langit dan bumi dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Summa idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Kemudian tatkala Allah memanggil kalian dengan satu kali panggilan dari bumi, maka tiba-tiba kalian semuanya pun berkeluaran. Berkeluaran dari kuburannya. Hanya dengan satu kali panggilan saja. Begitu mudahnya bagi Allah untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Cukup da'watan wahidah. Cukup dengan satu kali panggilan saja semuanya akan datang dan keluar dari kuburannya. Dan juga Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis-sur, dan ditiupkan trompet. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Maka matilah semua yang ada di langit dan di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tiupan pertama. An-nafkhah al-ula. Ini tiupan yang pertama, tiupan kehancuran. Tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiup lagi trompet itu sekali lagi. Ini yang rajih bahwasanya tiupan hanya dua kali. Satu tiupan untuk mematikan, menghancurkan, satu tiupan untuk membangkitkan, dua kali. Tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan lagi padanya, fa idzahum qiyamun yanzurun. Maka tiba-tiba mereka semuanya sudah berdiri dan melihat. Langsung bangkit pada tiupan trompet yang kedua. Jadi tiupan trompet berapa kali? Dua. Satu tiupan untuk kehancuran, satu tiupan untuk kebangkitan. Nah, langsung bangkit, langsung bangkit. Faizahum qiyamun, yang enggak pakai lama. Makanya pakai iza. Iza fujaiyah namanya itu. Iza yang menunjukkan tiba-tiba. Hanya dengan tiupan tiba-tiba mereka semua sudah qiyam, sudah berdiri, yanzurun, dan saling melihat. Wahiyya nafkhatul ba'si. Dan ini yang kedua adalah tiupan al-ba'si. Tiupan apa? Kebangkitan. Tiupan kebangkitan. Fal-ula nafkhatus sa'iq wal maut. Yang pertama tiupan kepingsanan dan kematian. Yang pertama tadi tiupan apa? Kepingsanan dan kematian. Pingsan dan sekaligus mati.
Wasaniyatu nafkhatul ba'si. Dan yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Jadi ini yang rajih insyaallah bahwasanya tiupan trompet itu hanya berapa? 2 kali. Kemudian Allah juga mengatakan dalam surat Yasin ayat 51. Wa nufikha fis-sur, maka ditiuplah trompet. Sur itu trompet. Faidahum minal ajdas ay al-qubur. Maka tiba-tiba, semuanya pakai iza ya ikhwan. Iza yang menunjukkan makna tiba-tiba. Maka mereka pun tiba-tiba minal ajdas. Dari ajdas. Apa itu ajdas? Al-kubur. Maknanya ajdas adalah kuburan. Tiba-tiba mereka dari kuburan ila rabbihim yansilun. Mereka semuanya bangkit menuju Rabb mereka. Qalu ya wailana. Ketika bangkit mereka berkata, wahai duhai kiranya man ba'atsana mim marqadina. Siapa yang membangunkan kita dari tidurnya kita? Mereka sudah lama di dalam kuburan kok tiba-tiba bangkit ini. Hadza ma wa'adar rahman. Maka dijawablah ini adalah apa yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun, dan telah benar para rasul. Para rasul yang dulu mengabarkan di dunia bahwasanya kita setelah mati akan dibangkitkan. Kapan mereka baru percaya? Ketika semuanya sudah menjadi kenyataan. Barulah semuanya percaya. Baik yang dulunya mendustakan adanya hari kebangkitan, saat itu pun percaya dengan adanya hari kebangkitan. Apa mereka bilang? Hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun. Dan para rasul itu dulunya telah benar tatkala mengabarkan bahwasanya manusia setelah mati akan dibangkitkan. Tapi dengan iman yang tidak lagi bermanfaat. Percaya pun mereka saat itu tidak bermanfaat. Karena keimanan yang tidak membedakan antara yang membenarkan dengan yang mendustakan. Saat itu semua akan percaya. Karena udah jadi kenyataan. Sudah jadi kejadian. Semuanya pasti percaya. Namanya hari kebangkitan. Orang sudah terbukti. Nah, sehingga nggak ada gunanya lagi beriman saat itu. Wallahu qadirun ala kulli syai'. Maka Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu atas segala sesuatu. Termasuk membangkitkan kita yang sudah mati dan tubuhnya sudah hancur ini. Allah mampu membangkitkan. Wa hadza raddun 'alal kufar. Dan ini adalah bantahan bagi orang-orang kafir. Alladzina yu'jizunallah. Yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala, yu'jizun. Yang menganggap Allah lemah. An ihya'il mautah, dari menghidupkan orang mati. Wa i'adatihim kama kanu, dan mengembalikan mereka sebagaimana dahulu kala. Sehingga nggak boleh dibilang ketika ada kematian kemudian kita mengatakan telah berpulang ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Enggak. Itu mengandung kedustaan, pendustaan terhadap adanya hari kebangkitan. Kalau kita yakini orang yang mati maka telah berpulang ke tempat peristirahatannya yang terakhir, berarti nggak ada lagi namanya hari kebangkitan. Ya nggak terakhir namanya kalau ada kebangkitan. Paham ya? Sehingga jangan latah. Ya, kalau orang-orang bilang telah berpulang ke tempat peristirahatannya yang terakhir, ya jangan latah, jangan ikut-ikutan. Keyakinannya kaum muslimin itu adalah meyakini adanya kehidupan yang kedua. Jadi mati bukan tempat peristirahatan yang terakhir. Itu adalah tempat istirahat kalau memang istirahat. Ya kan, kalau tidak diazab. Itu hanyalah tempat singgah sementara. Makanya disebut alam barzakh, pemisah antara dunia dengan akhirat. Nah, tempat sementara saja. Dan orang-orang Arab Badui bahkan yang paham bahasa Arab, mereka saja mengerti bahwasanya kuburan itu bukan tempat tinggal selamanya. Karena mereka paham ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kata orang Arab Badui, la budda li zair an yarji ila asli. Iya. Kalian telah
terlalaikan dengan perbuatan berbanyak-banyak. Sibuk memperbanyak harta, sibuk memperbanyak dunia, sibuk memperbanyak materi. Kalian telah terlalaikan dengan perbuatan kalian yang memperbanyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, sampai kapan itu terjadi? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian mendatangi, menziarahi apa? Kuburan. Maksudnya sampai mati. Bukan pas ziarah kubur, enggak. Orang banyak ziarah kubur, habis itu cari dunia lagi, mengumpulkan materi lagi. Berlomba-lomba lagi mengumpulkan dunia banyak. Ya, banyak. Tapi kapan baru berhenti memperbanyak banyak itu? Ketika sudah mati. Sebagaimana dalam hadis. Nah, law anna libni Adam wadin min zahab la tamanna an yakuna lahu wadiyan. Kalau seandainya seorang itu punya satu lembah emas, niscaya dia akan berangan-angan memiliki dua. Kalau sudah punya dua lembah emas, niscaya dia akan berangan-angan punya tiga. Dan seterusnya kata Rasul. Sampai kapan? Hatta yamla fahu turab. Sampai mulutnya dipenuhi dengan tanah. Kapan itu? Mati. Berarti makna hatta zurtumul maqabir itu adalah sampai mati. Allah membahasanya dengan zurtum, ziarah. Yang namanya orang ziarah pasti akan balik atau selamanya di situ. Balik, ziarah kan artinya kunjungan. Paham ya? Maka orang Arab Badui itu paham bahwasanya kuburan itu bukan tempat tinggal selamanya, karena Allah membahasanya dengan apa? Ziarah hatta zurtumul maqabir. Mereka yakin bahwasanya ziarah ke kuburan, yaitu matinya kita itu hanya sementara saja. Itu luar biasanya orang Arab Badui, karena bahasa mereka masih asli. Mereka bisa paham arti kata-kata itu. Hatta zurtumul maqabir, berarti cuma ziarahnya kata Allah. Paham ya? Berarti nggak selamanya di kuburan. Mafhum? Nah. Wa qala ta'ala, dan Allah juga mengatakan, ayahsabul insanu allan najma' idhama. Apakah manusia yang kafir maksudnya? Apakah manusia yang kafir itu mengira bahwasanya kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya? Kenapa? Karena mereka tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Apakah mereka itu mengira kami tidak akan mengumpulkan najma'a idhama? Kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya? Bala, justru kami akan mengumpulkannya. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Jangankan cuma mengumpulkan tulang belulang, menyamaratakan banannya, ini salah satu tafsirannya. Menyamakan panjang jari jemarinya pun kami pun mampu. Coba lihat jari jemarinya sekarang. Ada yang sama panjangnya? Lihat jari jemarinya sekarang. Ada yang sama panjangnya? Nggak ada. Allah bisa menyamakannya? Bisa. Tapi jelek ya. Rata gitu, flat gitu. Hah? Cantikan gini ya? Iya. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Allah mampu menyamakan apanya? Jari jemarinya. Apa payahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Walaupun sekarang seluruh dunia itu enggak ada jari jemarinya yang apa ini? Sama. Nah. Yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'a. Pada hari di mana mereka keluar dari ajdath. Apa tadi ajdath? Kubur. Pada hari di mana mereka keluar dari kuburan sira'a, dengan bersegera, enggak lambat-lambatan, enggak santai-santai. Ka'annahum ila nusubin yufidun. Wallahu a'lam maknanya nusub. Nah. Wa hadhihi qudratullahi wa iradatuhu wa masyiatuh. Inilah kudrohnya, kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keinginan Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Apa itu? Allah ingin manusia apa? Bangkit. Dan Allah mampu. Apa yang menghalanginya? Allah mampu dan Allah mau. Maka pasti apa? Terjadi. La yu'jizuhu syai'un. Tidak ada sesuatu yang melemahkannya. Lakinna ba'dal makhlukin. Akan tetapi sebagian makhluk yaqisullaha bi khalqih. Mereka mengkiaskan, menyamakan Allah dengan makhluknya. Mereka pikir kemampuan Allah itu sama kayak kemampuan makhluk.
Apa yang tidak mampu dilakukan makhluk, maka Allah juga tidak mampu. Ini bodohnya sebagian makhluk, kata beliau. Akan tetapi sebagian makhluk menyamakan Allah dengan makhluknya. Fayastab'idul ba'tsa, sehingga dia menganggap tidak mungkin adanya hari kebangkitan. Kenapa? Karena itu mustahil bagi makhluk untuk membangkitkan yang sudah mati, apalagi yang sudah hancur tulang belulangnya. Nah, mereka samakan kemampuan Allah seperti kemampuannya makhluk. Li'annahu fi nazarihi mustahil. Nah, nusub ini ada dua makna, bisa jadi sasaran, bisa jadi berhala yang dulu disembah oleh mereka. Mereka berlomba-lomba mendatangi titik yang sudah ditentukan. Yufidun itu bergegas-gegas, berbondong-bondong. Nah, ini mereka berbondong-bondong pada hari mereka keluar dari kuburannya dengan cepat, seolah-olah mereka yufidun, tergesa-gesa menuju satu titik yang sudah ditentukan, nusub. Nah, atau seperti berlomba-lombanya orang-orang musyrikin menuju sesembahan mereka, nusub. Nah, li'annahu fi nazarihi mustahil, karena kebangkitan menurut pandangannya adalah perkara yang mustahil. Wala yanzuru ila qudratillah, dia tidak melihat kepada kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Walam yaqdur walam yuqaddir walam yuqaddirillah haqqa qadari, dan dia tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya pemuliaan, tidak memberikan penilaian kepada Allah dengan sebenar-benarnya penilaian. Wa hadza minal jahli billahi azza wajal, dan ini adalah termasuk dari kebodohan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak tahu bahwasanya Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Nah, selesai kita dari ucapan Al-Imam At-Tahawi bahwasanya Allah itu adalah ba'isun bila masyaqqah. Allah adalah zat yang maha membangkitkan yang sudah mati tanpa adanya kepayahan sedikit pun. Nah, kemudian ucapan Al-Imam At-Tahawi yang berikutnya. Mazala bisifatihi qadiman qabla khalqih. Mazala bisifatihi qadiman qabla khalqih. Dan Allah Subhanahu wa taala mazala, senantiasa, dan dia senantiasa bisifatihi, dengan sifat-sifatnya, qadiman. Allah itu senantiasa dengan sifat-sifatnya qadim, sejak dahulu kala sudah ada. Qabla khalqih, sebelum makhluknya. Sudah? Perhatikan sifat ini ya, ikhwan. Al-Imam At-Tahawi ingin menjelaskan bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala itu juga bersifat qadim. Sebagaimana yang dahulu kita bahas, bahwasanya zatnya Allah itu apa? Qadim. Bila qadimun bila ibtidain. Zatnya Allah itu qadim, dari dulu sudah ada tanpa adanya permulaan. Nggak pernah ada permulaannya Allah itu. Sejak ini baru Allah ada, sebelumnya nggak ada, kemudian baru jadi ada. Nggak ada kayak gitu. Sebagaimana sifat zatnya Allah itu qadim, maka sifatnya Allah juga sama, qadim juga. Dari dahulu pun sudah ada. Nggak pernah ada masa di mana Allah belum punya sifat itu, kemudian Allah punya sifat itu. Paham? Contoh sifat apa? Ilmu. Nggak pernah ada masa di mana Allah belum punya ilmu, belum bersifat dengan ilmu, baru kemudian muncul pada Allah apa? Ilmu. Enggak. Sifatnya Allah juga apa? Qadim. Apa nama lainnya kemarin kalau mundur ke belakang terus ada apa namanya? Azali. Sebagaimana zatnya Allah itu azali, maka sifat Allah juga apa? Azali. Semalam Allah tahu? Kemarin Allah punya sifat mengetahui? Tahun lalu Allah punya sifat mengetahui? 100 tahun yang lalu Allah punya sifat mengetahui? 1000 tahun yang lalu Allah punya sifat mengetahui? Terus belakang Allah punya sifat mengetahui? Ada. Nggak pernah ada di masa Allah nggak punya sifat apa? Mengetahui.
Paham maksudnya? Jadi Allah dari dulu sifatnya memang sudah ada. Sebagaimana zatnya dulu juga sudah ada. Mendengar. Sifat Allah. Sifat Allah. Dari dulu sudah ada atau sebelumnya nggak ada, baru ada. Dari dahulu sudah ada. Nggak pernah ada masa di mana Allah belum mendengar, baru kemudian apa? Mendengar. Paham maksudnya sekarang yang diinginkan oleh beliau? Sebagaimana zatnya Allah itu qadim, tanpa adanya permulaan, maka sifat Allah juga apa? Qadim, tanpa adanya permulaan, baru mula adanya ini. Sebelumnya nggak ada sifat Allah itu. Paham ya? Semua sifat-sifat zatiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa lagi? Qudrah tadi. Udah? Qadirun. Allah punya sifat apa? Qudrah, kemampuan. Semalam mampu? Semalam lagi? Sebelumnya lagi? Ada masa di mana Allah nggak mampu baru kemudian mampu? Nggak ada. Kalau kita ada. Sifat kita dari dulu ada atau baru muncul? Atau bawaan dari dulu ada? Baru muncul. Namanya hadis. Baru ada setelah sebelum tidak ada. Paham ya? Dulu kita nggak bisa melihat. Ya kan? Baru lahir nggak bisa melihat itu anak bayi. Sampai berapa bulan? Baru kemudian bisa melihat. Allah melihat. Dari dulu melihat. Nggak pernah ada masa di mana Allah nggak bisa melihat, baru kemudian bisa apa? Melihat. Itu maknanya. Ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, mazala bisifatihi qadiman qabla khalqihi. Allah dengan sifat-sifatnya itu dari dulu sudah qadim. Dari dulu Allah sudah bawa sifat itu. Dari qadim. Nggak pernah ada masa di mana Allah nggak punya sifat, baru kemudian menghasilkan apa? Sifat itu. Paham? Nah, ini bantahan bagi kelompok-kelompok sesat ya, yang mengatakan bahwasanya yang qadim itu cuma zatnya saja, sifatnya tidak. Karena kalau sifatnya dikatakan qadim, berarti yang qadim ada banyak. Kalau yang qadim ada banyak, berarti Allahnya, Tuhannya ada banyak. Kenapa? Karena sifat lama, sifat qadim ini adalah sifat paling khususnya Allah, kata mereka. Jadi nggak boleh ada yang punya sifat ini selain Allah. Kalau sifat itu kita katakan qadim, berarti ada yang menyamai Allah, sama-sama apa? Qadim katanya. Dan ini kebodohan dari mereka. Mereka pikir bahwasannya sifat itu bisa berdiri apa? Sendiri. Sifat itu kan menempel pada apa? Pemilik sifat. Sebagaimana ketika kita lahir membawa sifat hidup. Iya. Lah iya kan? Atau hidupnya sendiri, kita lahir sendiri baru nanti hidupnya masuk ke dalam badan kita. Enggak, sifat itu adalah sesuatu yang berdiam pada yang punya sifat. Jadi mau berapapun sifatnya, bisa berdiri pada satu objek. Bisa. Dia alim, ya. Kemudian dia faqih, kemudian dia nahwi, ahli nahu, kemudian dia ahli bangunan, bisa juga. Bisa satu objek kita sifati dengan beberapa sifat? Bisa. Jadi berbilangnya sifat itu tidak mesti mengharuskan berbilangnya yang punya sifat. Jadi mereka itu takut kalau nanti kita bilang sifat ilmu qadim, sifat qudrah qadim, sifat hidup qadim, sifat melihat qadim, sifat mendengar qadim. Banyak kali yang apa? Qadim. Sementara qadim itu sifat paling khasnya siapa? Allah. Berarti Allah ada saingannya. Ada juga yang qadim selain siapa? Allah. Ini mereka tolol, bodoh. Betul ya, kan? Nggak sesuai dengan logika. Karena mereka meyakini seolah-olah sifat itu adalah sesuatu yang berdiri apa? Sendiri. Nggak ada sifat itu berdiri sendiri. Dia pasti menempel pada al-mausuf, pada pemilik sifat. Putih. Sifatnya apa ini? Dinding. Putih. Nempel dia. Menjadi satu dengan apanya? Mausuf. Atau putihnya berdiri sendiri, dindingnya sendiri? Enggak. Pindah dia ke Ali jadi putih. Pindah ke Korni jadi putih, dianya nggak punya putih. Bisa? Enggak ada. Tinggi sifatnya manusia. Sifat ya? Sifat. Nempel pada yang punya sifat? Nempel. Enggak ada. Ini tingginya, ini Korninya. Nanti bisa pindah ke Azam yang jadi tinggi. Korni jadi pendek lagi. Bisa? Enggak ada. Dia tinggi, dia dermawan, dia baik. Bisa ada semuanya itu padanya. Itu satu sifat atau satu zat. Itu bisa menempel badannya banyak apa ini? Banyak sifat. Begitu juga dengan Allah, nggak ada salahnya sama sekali kalau kita mengatakan bahwasanya Allah itu dengan sifat-sifatnya sudah apa ini?
Qadim sudah dari dahulu ada. Bahkan kalau kita tetapkan, kita pisahkan dan tidak kita katakan sifatnya qadim, berarti ini celaan bagi Allah. Karena ada masa di mana dia punya sifat kekurangan, nggak punya pendengaran, nggak punya apa? Penglihatan. Baru kemudian dia apa? Hasilkan. Mereka nggak bilang Allah nggak punya pendengaran, tapi mereka menolak sifat itu qadim. Supaya apa? Supaya nggak sama-sama qadim dengan siapa? Allah. Allahnya saja yang qadim, saja sudah ada. Sifat-sifatnya baru apa? Menyusul. Supaya nggak sama-sama apa? Qadim. Karena mereka bilang qadim itu sifat paling khasnya siapa? Allah. Jadi supaya nggak sama-sama qadim, sifatnya mereka bilang hadis. Baru muncul setelahnya Allah. Paham maksudnya ya? Nah, jadi ini yang ditegaskan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala bahwasanya Allah dengan sifat-sifatnya qadim. Dari dahulu memang sudah ada dengan membawa apanya? Sifat-sifatnya semuanya. Taqaddama qaulul musannif qadimun bilabtidain. Telah lalu ucapan Al-Imam At-Tahawi bahwasanya Allah itu adalah qadimun bilabtidain. Nama yang lebih cocok apa? Al-awwal. Iya. Karena kalau qadim bisa jadi mengesankan ada yang sebelumnya. Qadim kan lama. Bisa jadi ada yang sebelumnya. Ada. Paham ya? Nah, kal urjunil qadim. Tapi untungnya beliau menambahkan setelahnya bila ibtidain. Ya, tanpa adanya permulaan. Fahuwa subhanahu wa ta'ala laisa qablahu syai'. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu apapun sebelum dia. Nggak ada sesuatu yang mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Wa makna dzalik, maknanya adalah annahu mutasifun bisifatil kamal. Bahwasanya Allah itu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Fasifatuhu takunu azalan. Maka sifat-sifatnya Allah itu sifatnya apa? Azali. Apa azali? Dari dulu sudah ada. Sebelumnya ada. Nggak pernah ada. Nggak ada, baru kemudian jadi ada, nggak pernah kayak gitu. Abadan wa abadan. Abadan kemana? Ke belakang. Ke belakang apa ke depan? Ke depan. Besok ada. Besoknya lagi Allah kudroh, qadir. Besoknya lagi Allah mendengar. Besoknya lagi terus. Sampai seterusnya ada. Ada terus. Sebagaimana zatnya Allah itu azali dan abadi, maka sifatnya Allah juga azali dan masuk sekarang. Beliau ingin menambahkan apa ini? Sifatnya Allah. Gitu. Karena ada yang mengingkari. Dia netapkan Allah qadim, tapi sifatnya hadis. Sifatnya lawannya qadim itu apa? Hadis. Ada permulaannya. Baru muncul setelah sebelumnya tidak ada. Itu namanya hadis. Supaya apa maksud mereka? Supaya nggak ada yang menyaingi kekodiman Allah. Paham maksudnya ya? Ini keyakinannya mereka. Gitu. Fasifatuhu takunu azalan wa abada. Fakama annahu awwalun bila bidayah. Sebagaimana Allah itu adalah zat yang pertama tanpa adanya permulaan. Fakadzalika sifatuhu. Maka begitu juga dengan apanya? Sifat-sifatnya. Dari dulu Allah sudah bawa sifat itu. Gitu. Dari dulu Allah sudah maha pemberi rezeki. Sudah. Dari dulu Allah maha pencipta. Dari dulu Allah maha pengatur. Iya. Gitu. Fakadzalika sifatuhu. Fa innaha takunu tabi'atan lahu subhanah. Karena sifat itu mengikut kepada Allah subhanah. Fahiya awwaliyah bi awwaliyatillahi subhanah. Sifat-sifat itu awal sebagaimana keawalan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Falam yakun awalan bila sifatin summa hadatsat lahu sifatu ba'da dzalik. Maka Allah nggak pernah menjadi awalnya tidak punya sifat, kemudian muncul baginya apa? Sifat. Nggak pernah ada kejadian kayak gitu. Awalnya nggak punya sifat, kemudian punya sifat gitu. Tidak pernah ada kejadian di mana Allah itu pertama tanpa membawa sifat, kemudian muncul setelah itu apanya? Sifatnya.
kama yaquluhu ahlud dolal, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang sesat. Mereka meyakini Allah ada dulu tanpa apa? Sifat. Baru sifat-sifat kesempurnaannya apa? Muncul. Ini orang sesat. Alladzina yaqulun, yang mengatakan lam takun lahu sifatun fil azal. Dia itu nggak punya sifat di azal. Di mana? Di dulu-dulunya. Paham ya? Dari dahulu kalanya dia itu nggak punya sifat. Sumakanat lahu sifat. Kemudian baru muncul untuknya apa? Sifat. Li'alla yalzam ala dzalika ta'addudul alihah, supaya tidak terhasilkan dari keyakinan itu, kata mereka, berbilangnya sesembahan. Karena apa tadi? Qadim itu adalah sifat uniknya siapa? Sesembahan. Kalau ada banyak yang qadim, berarti ada banyak. Paham rumus mereka ini, yang sesat ini? Mereka menganggap bahwasanya kekodiman itu adalah sifat paling khasnya siapa? Tuhan. Kalau ada banyak yang kodim, berarti sifat tadi kodim, ya sifat mendengar, mengilmui, mengetahui, sifat kudroh. Kalau itu juga dikatakan kodim, berarti Tuhan ada banyak. Kenapa? Sifat paling khasnya Tuhan itu adalah kodim. Kalau ada yang selain Allah kodim, yaitu sifat-sifat tadi, maka sesembahannya juga Tuhannya jadi banyak. Kama yaz'umun, seperti sangkaan siapa ini? Mereka. Makanya mereka bilang, oh enggak, yang kodim cuman siapanya? Allah. Sifatnya apa? Hadis. Paham? Nah, mereka ingin lari dari menetapkan apa ini? Banyak sesembahan dengan rumus mereka yang keliru. Gitu. Kama yaz'umun, sebagaimana yang mereka sangkakan. Au ta'addudul kudama, atau berbilangnya kudama yang punya sifat kodim. Ini kodim. Sifat ilmu kodim. Mendengar kodim. Melihat kodim. Mengetahui kodim. Hidup kodim. Memberi rezeki kodim. Semua kipas-kipasnya kodim. Wah, ada banyak apa ini berarti? Udah, Mak. Sementara mereka hanya mau yang kodim cuman siapa? Allah SWT. Ini karena kesesatan mereka dalam berpikir secara logika. Nah. Wa takunul asma wa sifat syarikah lillahi fi awwaliyati, sehingga jadilah nama dan sifatnya itu kongsi sekutu bagi Allah dalam keawalannya Allah. Nama dan sifat Allah jadi apa? Sekutunya Allah. Kenapa? Sama-sama? Sama-sama Qadim. Namanya Qadim. Dari dulu dia udah banyak bawa nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Iya kan? Dari dulu udah ada itu. Dari dulu sudah ada. Khalik, pencipta. Iya kan? Al-Aziz, Al-Hakim. Dari dulu sudah ada itu. Ada. Sama seperti Allah itu Qadim, nama-namanya juga apa? Kalau kita bilang nama-namanya Qadim juga, berarti nama-nama itu jadi sekutunya siapa? Allah dalam hal kekodimannya. Udah, paham ya? Gitu. Sifatnya juga sama. Namanya aja udah 99 yang mereka tahu. 99 berarti apa semuanya? Tuhan. Kenapa? Karena semuanya dibilang apa? Qadim. Sifatnya Allah lagi ada berapa? Kalau sifatnya juga kita bilang Qadim, berarti Tuhannya juga ada. Karena Tuhan satu-satunya yang harus punya sifat apa ini? Qadim. Kalau kita tetapkan Qadim untuk yang lain, berarti yang lain itu kita anggap jadi apa? Masuk nih rumusnya mereka. Nah, kita lanjutkan. Belum dibantah masalahnya. Ini baru suratnya mereka. Nanti pulang-pulang bawa ini aja. Oh, berarti Tuhan ada banyak. Kenapa? Yang Qadim ada banyak. Nama Allah Qadim. Sifat Allah juga apa? Qadim. Allahnya juga apa zatnya? Qadim. Berarti ada banyak apa ini? Qadim. Ta'addudul qudama. Berbilangnya apa ini? Yang Qadim. Ini Qadim, ini Qadim, ini Qadim. Qadim, 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 Qadim. Gabung jadi apa namanya? Qudama. Jama. Udah? Fanaqulu. Maka kami katakan. Ini bantahannya. Bantah syubhat nggak boleh setengah-setengah. Ya subhanallah, kok bisa beliau tasbih sampaian mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Padahal manusia saja lahir bawa sifatnya. Dan bawa sifatnya lah, iya kan? Nah, hidup minimalnya itu apa? Hidup itu dibawa dari lahir. Dibawa dari lahir, gitu loh. Hadza yalzam alaihi an yakunallahu naqisan. Ini mengandung konsekuensi Allah itu kurang. Allah itu cacat. Ta'alallahu fi fatratin. Allah pernah cacat pada satu masa.
Baru kemudian summa hadasat lahu sifat wa kamula biha. Baru kemudian muncul bagi Allah sifat-sifat dan Allah menjadi sempurna dengannya. Berarti ada pernah masanya Allah cacat? Hah? Ada pernah masanya Allah itu cacat? Ada. Menurut keyakinan mereka. Kalau kan itu kita membantah mereka. Kalau pakai keyakinan mereka berarti konsekuensinya Allah itu pernah cacat. Baru kemudian pas kapan itu? Pas nggak punya sifat-sifat. Baru kemudian muncul sifat. Jadilah Allah sempurna dengan apanya? Maha pengasih, maha penyayang, maha mampu, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha hidup, segala macamnya. Kapan Allah jadi sempurna? Setelah Allah punya sifat-sifat itu. Kalau sifatnya itu dibilang tidak qadim. Paham ya? Keyakinan mereka ini berarti menuduh Allah pernah jadi cacat. Alias apa? Tidak sempurna. Kapan itu? Sebelum sifat-sifat itu ada. Dan baru sempurna Allah setelah muncul sifat itu. Paham ya? Nah, Ahlussunnah harus pandai main logika ya, ikhwan. Karena lawannya main logika semua. Ahlussunnah harus cerdas. Iya, cerdas dalam perkara agama, cerdas dalam perkara akidah. Kalau enggak habis kita diembat ya, ikhwan. Karena mereka itu semuanya menggunakan apa? Akal. Dan mereka menuduh Ahlussunnah itu orang yang kaku, enggak pandai pakai apa ini? Akal. Nah, kalau kita enggak pandai membantah syubhat akalnya mereka, habis kita nanti ya, ikhwan. Betul. Nah, maka keyakinan mereka ini mengandung konsekuensi Allah itu pernah cacat dalam satu masa. Kemudian muncul baginya sifat-sifat. Kemudian Allah sempurna dengan sifat itu. Ta'ala amma yaqulun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Apa itu? Bahwasanya Allah pernah cacat. Walaupun mereka nggak mengucapkan itu. Tapi itu konsekuensi dari keyakinan mereka yang mengatakan sifat Allah itu tidak qadim. Wala yalzam min qidami sifati qidamul arbab. Tidak mesti dari lamanya sifat, qadimnya yang punya sifat banyak itu. Enggak. Li'anna sifat laisat syai'an ghairal mausuf. Karena sifat itu bukan sesuatu selain yang disifati, fil kharij, yang berdiri di mana? Di luar dari yang punya apa? Sifat. Enggak. Dia jadi satu dengan apa? Pemilik sifat. Kalau pemilik sifatnya qadim, otomatis sifatnya juga apa? Qadim. Kita zatnya hadis. Betul ya? Zatnya qadim apa enggak kita? Enggak kan? Pernah ada masa yang kita enggak ada? Berarti enggak qadim. Kalau pernah enggak ada, berarti enggak. Zatnya kita enggak ada dulunya, berarti enggak qadim. Maka sifat kita pun juga enggak apa? Enggak qadim. Dulu nggak bisa mendengar, dulu nggak bisa melihat, dulu nggak ada nyawanya, mati, nggak punya kehidupan. Kemudian ada apa? Hidupnya, ada pendengarannya. Karena zatnya juga apa? Nggak qadim. Kalau Allah qadim, maka sifatnya juga qadim. Gitu. Karena yang namanya sifat bukan sesuatu yang berdiri sendiri di luar yang punya sifat. Kayak kita contohkan tadi. Innama hiya ma'anin. Itu hanyalah makna-makna qaimatun bil mausuf, yang berdiri di dalam yang punya sifat. Laisat syai'an mustaqilan anil mausuf. Dia bukan sesuatu yang terpisah dari pemilik sifat. Kayak tadi kita contohkan, putih, ini dindingnya, putihnya sendiri berdiri di sampingnya. Ya, atau tinggi, ini orangnya, ini tingginya. Atau apalagi hitam, ini orangnya, ini hitamnya di sampingnya. Nah, kapan mau keluar dia baru dipakainya. Kalau enggak di rumah nggak usah dipakainya hitamnya. Biar cantik, biar putih di hadapan istrinya. Bisa? Ya, nah bisa. Yang namanya sifat itu apa? Yang namanya sifat itu apa, Akbar? Nempel. Iya, jadi satu dengan pemilik sifatnya, itu namanya mausuf. Fa'idha qulta, masalan. Kalau kamu bilang, contohnya, fulanun sami'un basir. Si fulan itu bisa mendengar, bisa melihat. Alimun faqih. Dia orang alim dan pandai fikih. Lugawiyun nahwiyun. Dia pandai bahasa, pandai nahu. Boleh? Boleh enggak itu? Berbilangnya sifat kayak gitu boleh? Boleh.
Fahal makna hadza annal insan soro ada dan minal ashos. Apakah itu maknanya bahwasanya orangnya itu berbilang? Karena berbilangnya apanya? Sifatnya. Fala yalzam min ta'addudi sifat ta'addud al-mausuf. Tidak mesti dari berbilangnya sifat, berbilangnya pemilik sifat. Jadi nggak masalah Allah sifati Allahnya satu, bilang saja dia punya sifat ini, sifat ini, sifat ini. Nggak jadi masalah. Bukan berarti Allahnya jadi apa? Tuhannya jadi apa? Baik. Kenapa? Karena semuanya disifati kodim, berarti kodim itu sifat khasnya Allah. Berarti Allahnya jadi apa nanti? Banyak. Gitu. Ini rumusnya. Ini rumus yang benar dari Ahlus Sunnah. Dicatat itu. Fala yalzam min ta'addudi sifat ta'addudal mausuf. Tidak mengharuskan. Ya, dari berbilangnya sifat, berbilangnya yang punya sifat. Gitu. Kama yaquluhu ashabud dolal, sebagaimana yang tadi dikatakan oleh orang-orang yang sesat. Fallahu subhanahu wa ta'ala laisa li sifatihi bidayatun. Maka kesimpulannya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada bagi sifatnya itu permulaan. Paham ya? Bagi sifatnya Allah itu nggak ada apanya? Awal mulanya. Apa awal mula? Sebelumnya? Apa artinya permulaan awal mula? Sebelumnya? Hah? Sebelumnya nggak ada, jadi ada. Itu namanya artinya punya awal mula. Manusia punya awal mula. Kenapa? Karena kita sebelumnya nggak ada, jadi ada. Kapan awal mulanya kita? Sejak ada. Itulah permulaannya. Ya. Sifat Allah itu tidak punya awal mula. Kama annahu laisa li dzatihi bidayah, sama sebagaimana zatnya Allah nggak punya apa? Permulaan. Ada permulaannya zat Allah. Sebelumnya nggak ada jadi ada. Itu kan permulaannya itu. Pangkalnya ada. Nggak ada. Sebagaimana zatnya Allah nggak punya permulaan, sifat Allah juga sama, nggak punya permulaan. Apa artinya nggak punya permulaan? Sebelumnya nggak ada, kemudian jadi ada. Nggak ada itu bagi Allah SWT. Sebelumnya ada sifatnya, sebelumnya ada, semalamnya ada, sebelumnya lagi ada sebelum terusnya, ada terus. Fa yusafu bi annahul khaliqu daiman wa abada. Maka Allah disifati bahwasanya dia adalah sang pencipta selamanya. Ya, dari dahulu kala terus apa? Sampai seterusnya dia tetap dibilang khaliq. Nggak pernah ada sebelumnya nggak punya gelar khaliq baru kemudian jadi punya gelar apa? Khaliq. Gitu. Kalau gelarnya manusia, iya. Sebelumnya nggak punya gelar itu, kemudian dia sekolah, jadi punya apa? Gelar itu. Kemudian dia nggak punya dulu gelar itu, kemudian gara-gara dia pintar di bidang itu, kemudian dia punya gelar itu. Bisa? Bisa. Kenapa? Hadis. Memang manusia nggak kodim, maka sifatnya juga nggak kodim. Dulu hidup? Nggak. Baru kemudian dapat kehidupan. Dulu mendengar? Nggak. Kemudian dapat apa? Pendengaran. Kenapa? Karena kita nggak kodim, maka sifatnya juga nggak kodim. Wa amma af'aluhu subhanah fahiya qadimatun nau hadisatul ahad. Adapun perbuatannya Allah, ya, perbuatannya. Ya, kalau tadi kan nama pencipta dan sifat menciptanya dari dulu sudah ada. Tapi perbuatan menciptanya itu jenisnya qadim. Dari dulu Allah sudah punya apa? Kemampuan mencipta. Tapi apakah perbuatannya itu terus ada? Enggak mesti. Kapan Allah mau mencipta apa? Muncul apanya? Perbuatannya. Tapi apakah sebelum Allah mencipta atau ketika lagi nggak mencipta, kemudian ciptaan gelar cipta penciptanya hilang? Enggak. Sama seperti kalian sekarang ketika kalian diam dengarkan anak bicara. Apakah kalian dibilang bisu? Hilang sifat berbicara kalian? Enggak. Sifat berbicaranya ada. Ada terus. Tapi perbuatan memunculkan ucapannya itu sifatnya apa? Hadis. Nggak ada, baru kemudian jadi ada. Iya kan? Habis ini kalian ngomong, selesai taklim. Muncul. Ketika diam sekarang apakah hilang sifat berbicaranya dikatakan? Enggak. Paham ya? Individu-individu perkataannya, perbuatan bicaranya, mengeluarkan suaranya, sifatnya apa? Hadis. Tapi sifat berbicaranya dari dulu kemarin-kemarin sudah ada. Walaupun kamu banyak diam, dibilang orang berbicara? Iya, orang bisa bicara. Gitu. Maka itu juga sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahiya qadimatun
Satu nau'nya qadim, jenisnya. Perbuatan menciptanya yang apa? Hadis. Dari dulu punya sifat mencipta Allah. Punya sifat mencipta? Ada. Sebelum ada ciptaan, Allah sudah punya gelar mencipta. Sudah. Paham ya? Baru kemudian muncul apa? Perbuatan apanya? Menciptanya, perbuatannya. Sifat menciptanya sudah ada. Sudah ada. Seperti kalian sekarang disifati berbicara walaupun nggak keluar dari kalian apa ini? Lantas dibilang bisu kalian? Enggak dihilangkan gelar berbicara. Walaupun sekarang nggak menghasilkan apa? Pembicaraan. Paham ya? Gitu. Allahu subhanahu mutakallimun qabla an yasdura minhul kalam. Allah subhanahu wa ta'ala itu punya gelar mutakallim, yang maha berbicara. Sebelum muncul darinya apa? Pembicaraan. Iya kan? Ada dulu sifatnya, baru muncul apanya? Perbuatannya. Gitu. Wa khaliqun qabla an yasdura minhul khalq. Dan Allah khaliq, sang pencipta, sebelum muncul darinya apa? Perbuatan mencipta. Ya, menciptakan nggak dari dulunya ada. Paham ya? Tapi sifat menciptanya qadim. Perbuatan menciptanya apa? Baru muncul. Iya, sebelumnya nggak mencipta, baru kemudian Allah apa? Tapi kemampuan menciptanya qadim atau hadis? Qadim. Perbuatan menciptanya masuk ya? Masuk. Tukang atau nardi lah. Dibilang montir dia sekarang, walaupun sekarang di masjid. Hah? Korni dibilang pedagang, walaupun sekarang nggak jualan ini. Iya kan? Paham ya? Gelarnya masih ada. Sama nardi masih ada. Masih nempel. Dibilang montir. Iya, walaupun sekarang nggak lagi apa? Menghasilkan apa? Perbuatan. Masuk ini. Allah tetap dibilang khaliq. Sebelum dia apa? Mencipta. Allah dibilang mutakallim. Sebelum dia mengeluarkan pembicaraan pertamanya. Paham ya? Tetap udah ada sifatnya apa? Qadim. Sama dengan qadimnya siapanya? Zatnya Allah. Jadi ada 3 yang dibahas. Zatnya, sifatnya, fiilnya, perbuatannya. Zatnya Allah. Zatnya Allah qadim. Sifatnya Allah, perbuatannya Allah Jadi dirinci itu tadi terakhir. Apanya yang qadim? Nau'nya, jenisnya. Udah? Jenisnya. Lihat mana-mana tadi baca. Jenisnya itu qadim. Hadisatul ahad. Tapi individu-individunya, objek-objeknya, poin-poin per poinnya itu apa? Hadis. Paham ya? Jadi untuk perbuatan, jenisnya itu apa? Sudah ada dari dahulu. Paham ya? Tapi penghasilan perbuatannya itu apa? Terus muncul. Menghidupkan, mematikan. Paham ya? Gelar itu, sifat itu sudah ada dari dulu. Jadi menghidupkan, mematikan itu dari dulu Allah sudah megang gelar itu. Paham ya? Tapi kenyataan di lapangannya, penghasilan perbuatan per perbuatannya itu apa? Sifatnya hadis, terperbaharui. Hari ini mematikan, besok mematikan lagi, terus nggak ada dimatikan, besoknya lagi matikan lagi. Iya. Sebelum ada yang dimatikan, Allah sudah punya sifat itu. Sudah. Paham ya? Nah, sehingga zatnya qadim, sifatnya qadim, perbuatannya, jenis perbuatannya apa? Jenisnya kita nggak bahas per individunya. Paham ya? Itu apa? Qadim. Kalau per individu perbuatannya apa? Sama kayak sekarang. Sifat berbicara kalian itu apa? Jenisnya sudah lama ada. Sejak kalian udah pandai ngomong dulu, umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dulu, sudah ada itu. Sekarang kalian diam ini. Apakah hilang itu? Sifat berbicara kalian dari dulu udah ada. Iya. Tapi perbuatan kalian mengeluarkan pembicaraan itu sifatnya apa? Terperbaharui. Hari ini diam, besok nanti ngomong, habis ini ngomong, habis itu diam lagi. Iya kan? Gitu. Tapi kemampuan berbicaranya kalian, sifat berbicaranya dari dulu sudah ada. Masuk ya? Gitu. Jadi 3 yang mau dibahas, semoga ini difahami. Karena ini salah satu pertarungan terbesar antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Tentang masalah sifat qadim ini. Nanti akan merembet kepada, kalau zatnya Allah sepakat semuanya. Bahwasanya zatnya Allah apa ini? Qadim.
Nanti baru perang di sifat dan di perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, ana ulangi. Maka Allah Subhanahu wa taala dia mutakallimun qabla an yasdura minhul kalam, sebelum muncul darinya perkataan. Wa khaliqun qabla an yasdura minhul khalq, dan Allah itu Maha Pencipta sebelum muncul darinya apa? Penciptaan. Nah, anggaplah yang pertama kali Allah ciptakan apa? Pena. Sebelum Allah menciptakan pena, Allah udah punya sifat mencipta. Sudah. Iya kan? Baru kemudian jenis perbuatannya muncul apa? Diperbaharui, menciptakan pena, besok menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan ars, menciptakan ini, menciptakan itu. Terperbaharui terus. Tapi sifat penciptanya dari dulu sudah apa? Ada. Wa amma annahu yatakallam wa yakhluq fahada af'alun mutajaddidatun wa hakadha. Adapun dia berbicaranya, dianya berbicara perbuatannya, dan dia yang mencipta, ini adalah perbuatan-perbuatan yang terperbaharui. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Kalau ini paham ya, kan insyaallah poin-poin yang lain itu lebih paham. Ini salah satu titik paling berat dalam akidah Tahawiyah ini. Nih. Dan alhamdulillah Allah mudahkan penjelasannya insyaallah. Kalau ini paham, nanti yang lain-lainnya insyaallah lebih bisa lagi. Ini salah satu titik yang paling rawan sebenarnya. Kalau ini bisa dilewati dengan mulus, insyaallah yang lain-lainnya jauh lebih apa ini? Jauh lebih mudah. Masalah sifat qadim ini. Ya, qadimnya sifat. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Lanjutannya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu hafizakumullah.